Makanya Turki ngintip-ngintip juga, dia mau ambil itu juga, dia mau tikam Israel dari belakang melalui apa? Melalui Hamas dan Ikhwanul Muslimin ini, karena masalah sumber daya alam sebetulnya Pak Paul. Ini karena ini nafasnya Iran ini kan ibarat orang dicekek pakai tali Pak, udah tinggal satu. Iya, udah telah. Kalau mau minta perlindungan sama Rusia pun udah terlanjur, udah salah dari awal, udah salah settingannya. Belum masuk ya Pak. Belum masuk ini Pak SK nih, Ini ya panggilan kita panggilan nunggu Pak nunggu SK. bos besar ini Pak SK ini, gimana ini belum Iya nih, datang-datang lagi. iya nih kita nunggu ini nih. Ini ya Teluk Hormuz ini ya, yang Teluk Hormuz yang mau ditutup sama Iran. Selat Hormuz. Teluk Selat ya, Selat Hormuz ya. Ini kan dari sini. Dari sini tuh nanti dialirkan semua kapal-kapal tanker apa semua. Jadi kalau ditutup maka negara-negara ini nih kacau nih. Yang di sini kacau semua nih. Karena itu kan minyak semua tuh. Juga dari sini kan diangkut kemari juga. Nah, itu inilah di sinilah kalau sampai Iran berani nutup dia bunuh diri itu. Bunuh diri pada dirinya sendiri karena Amerika nggak ada kepentingan di situ, Israel nggak ada kepentingan. Yang punya kepentingan ya hanya Cina di situ lah. Kalau ditutup ya Cina yang kalang kabut, malah kroninya dia bunuh diri. Karena yang paling banyak pakai Cina sekarang ini, yang paling banyak di situ di Selat Hormuz itu. Ya saudara ya, jadi apa yang dibangga-banggakan, oh ini pasti ditutup nanti dunia kalang kabut. Enggak, Cina yang kalang kabut, goblok ini pengamat-pengamat ini. Kalau sampai ditutup yang kalang kabut Cina. Karena Cina banyak kepentingan di sana. Ya, bukan Amerika juga, bukan Israel apalagi nggak ada kepentingan. Ya, kepentingannya Karena Israel. gini Pak Paul, Hmm. Amerika sumber minyaknya dia itu agak terdiversifikasi. Dia bisa dari Selat Hormuz, dia bisa dari tempat lain, dia bisa dari Laut Utara, dia bisa dari mana-mana. Bahkan kalau Amerika ini sebenarnya punya cadangan minyak yang cukup besar, cuman dia eman-eman Pak. Dia nggak gunakan gitu. Amerika. Ya, Nah, terakhir, prinsipnya kan terakhir pakai. terakhir, Israel juga sama. Dia juga sebenarnya kenapa konflik Israel dengan Turki ini nggak bisa selesai? Karena di lepas lautnya Israel itu ada cadangan minyak yang Mm-mm. cukup besar juga, tapi lepas pantai dan cadangan gas alam. Itu yang Turki mau ambil. Makanya Turki ngintip-ngintip juga. Dia mau ambil itu juga. Dia mau tikam Israel dari belakang melalui apa? Melalui Hamas dan Ikhwanul Muslimin ini, karena masalah sumber daya alam sebetulnya Pak Paul. Tapi Israel tidak kelola itu juga, dia pikir dia mendingan beli dari negara lain. Toh konsumsi minyak buminya Israel juga nggak terlalu besar ya, penduduknya Terlalu juga besar. cuma 9 juta, ya cuma 9 juta dan nggak terlalu banyak. Jadi lebih bagus dia beli aja lah daripada ini. Tetapi dia punya punya cadangan cadangan minyak yang cukup banyak. Terus juga masih bisa bisa beli dari minyak yang di Laut Utara, yang punya Swedia, Norwegia, gitu ya. Itu Hmm. juga bisa beli dari situ. Nah, tapi kalau Tiongkok itu memang selama ini sudah betul-betul menikmati minyak murah dari Iran Mm-mm. lewat Selat Hormuz. Kalau misalkan Iran menutup itu artinya apa? Kepentingan Cina itu 60% lebih minyaknya dia dari situ Pak Paul. Itu akan terganggu gitu. Marah nanti Cinanya pasti sama Iran gitu. Makanya Ini makanya lucu pengamat-pengamat juga ini kadang-kadang lihat. kadang-kadang cara perspektifnya karena sudah di blunder ya, blunder dengan fanatisme agama. Oh ini pasti bela itu tadi bela agama. Jadi memang cara penilaiannya itu udah blunder. Ya. Ada satu yang agak lumayan sekarang ini. Biasanya begini Pak, pengamat di Konoha ini, pertama-tama sih dia objektif, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan kepakarannya. Tapi lama-lama dia nggak berani Pak berpijak kepada keahlian dan kepakarannya. Kenapa? Nanti dia nggak dibayar sama TV-nya Pak, atau Hmm. besok kamu nggak usah datang lagi gitu kan. Nah, itu yang ditakuti dan kemudian juga apa namanya? Takut nggak dibayar, takut kehilangan ini penggemar Pak.
Kalau nanti dia Hmm. terlalu jujur, menjelaskan apa adanya sesuai dengan disiplin keilmuannya, nanti kalau nggak bela agama, nanti dia terlalu jujur, nanti ditinggalkan penonton, Pak. Itu persoalannya. Makanya mau tidak mau mereka, ya udahlah, logika taruh di pantat dulu gitu, Pak Paul. Nah, jadi yang penting dia cari viewernya supaya tetap banyak gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini tadi ada mungkin Pak Paul bisa browsing ya. Itu agak lumayan walaupun agak sedikit bias tapi masih lumayan fair lah. Salah satu pengamat dari UI, Ibu Susi apa Sudarman kalau nggak salah. Itu agak Ya, lumayan. Dia Musisi topiknya Darman. dia kebetulan mirip dengan yang topik Pak Paul bahas malam ini tentang bagaimana posisinya Putin sesudah Mm-mm. pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran ini. Nah, bisa Pak Paul bahas atau putar atau lihat dulu. Takut, tapi dia orangnya nggak suka ini sepertinya, nggak suka apa namanya, Nggak suka ngelawan arus. ya ngeband gitu ya. Tapi dia sih dari CNN kalau nggak salah CNN TV agak lumayan analisisnya. Sejalan lah dengan apa yang Pak Paul bahas hari ini gitu tentang Mm-mm. posisinya Putin ini karena ini nafasnya Iran ini kan ibarat orang dicekek pakai tali Pak, udah tinggal satu. Iya, udah telah. Kalau mau minta perlindungan sama Rusia pun udah terlanjur, udah salah dari awal, udah salah settingannya. Terlontar ya ompongnya. Terlontar ya, ompong. Ya, terlontar ya. Oke. Ini bagus. Oke, oke. Oke, Pak Teddy mau nambahin Pak Teddy. Luar biasa ini ya. Iya, iya teman-teman di Amerika yang dikatakan Oke, tadi oke. adalah sel, ada Silakan Pak Teddy. sel-sel, ya ada sel-sel yang sleeper, sel-sel yang masih tidur. Dia bilang adalah kelompok-kelompok masyarakat Iran yang ada di Amerika. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh negara eh, apa law enforcementnya Amerika. Teman-teman kita tadi bicara tentang Iran itu. Sebenarnya Indonesia ini tergiring dengan siapa sih yang akan mendukung Iran? Mereka akan membawa proksi negara-negara Islam. Itu yang selalu itu sering kita dengar dibawakan oleh apa itu reporter-reporter atau dia cari interviewer dari pakar dari mana aja dia akan menggiring lagi. Mereka menggunakan yang saya bilang solidaritasnya itu, Islamnya itu. Kendati ada hal-hal yang tidak logika rasional ya bagi kita. Tetapi begitulah negara kita, begitulah media kita menggiring bahwa yang akan mendukung Iran ini solidaritas dalam konteks Islam. Oleh sebab itu kita menunggu apa nanti pertemuan OKI itu di mana, bila mana, apa pendapat mereka. Ya, mari teman-teman kita di sini artinya mau menyampaikan tadi itu mencoba menggiring ya pemikiran orang awam di Indonesia, orang awam aja di dunia mana, di Indonesia maupun di dunia mana. Mereka akan menggunakan ini lagi, proksi ini. Islam lagi gitu. Tanpa mau melihat kebenaran. Nah, bukan kita itu ya, bukan, saya ulangi, bukan ada itu, kebencian terhadap, bukan. Saya pun kalau benci kepada kelompok Islam, bukan saya harus memusuhi loh, harus aku punahkan. Saya tidak berpikir seperti itu. Kalau you tidak saya benci, tidak sependapat dengan saya, Anda tidak akan jadi musuh saya untuk saya punah, bukan cara begitu. Cuma oleh sebab itu kita sampaikan kemarahan-kemarahan kebencian kita kepada budaya Islam ini selalu menggiring kepada umatnya itu melakukan hal-hal yang radikal dan ekstremis itu, yang sifat bom bunuh diri itu kan ajaran-ajaran kan nanti ujung-ujungnya ke situ. Mulai dari membenci kelompok ini, dari kebencian itu kemarahan-kemarahan dia melakukan society bom bunuh diri gitu, membunuh orang. Kalau kita di sini tidak sampai dibenci, tapi kita tidak memusuhi, cuma merubah karakter paradigma cara berpikir itu yang kita mindset itu yang kita rubah. Kita mau melihat mana yang baik, mana yang benar, ya itu kita dukung.
Jangan Anda dibawa tergiring dengan soliditas dan solidaritas Islamnya itu yang saya sering katakan. Karena ini yang menyebabkan kecelakaan daripada suatu negara-negara yang berbasiskan Islam itu. Nah, seperti kita dengar di media tadi. Selalu dia membawa yang mendukung ini ya tentu karena dia menggunakan revolusi Islam yang Iran gitu. Maka Islam lagi terbawa-bawa. Dari Islam ini terbawa lagi cara pikir orang yang dangkal di Indonesia tentunya. Nah ini yang saya coba sedikit men-trigger, memancing cara pikir kita. Supaya orang-orang Indonesia lebih cerdas. Jangan dengan cara solidaritas, ya, Anda mengorbankan rakyat Indonesia, ya, Anda mengorbankan diri Anda, mengorbankan keluarga Anda demi melihat kejahatan itu yang terjadi. Nah ini yang saya coba kasih wejangan kepada ya seluruh rakyat ini. Kemudian kita teman-teman yang di Indonesia hati-hatilah mau mendengar berita-berita yang dilansir, maka kita tergiring lagi dengan berita itu. Karena kebanyakan orang Indonesia itu, ya, orang Indonesia itu condong, dia tergiring dengan pemberitaan media itu. Nah, akal sehat mereka merespon itu sudah tidak ada lagi gitu. Yang kita bilang kemarin itu kita harus kritis, kreatif, analitis, dan konstruktif. Sudah tidak ada berpikir sampai di situ. Sehingga dia berketerimaan aja, Pak. Karena memang anggap ya kita solidaritas saja. Itu dia namanya solidaritas buta namanya itu. Orang bilang apa itu keadilan tanpa kebenaran tanpa keadilan dibilang manipulatif. Itu istilahnya seperti itu. Oleh sebab itu, orang-orang Indonesia yang mayoritas Islam itu manipulatif otaknya. Dimanipulatif otaknya, Pak. Dia dengar media, maka si toko-toko si Habib-Habib ini, akhirnya otaknya yang dangkal, digiring lagi otaknya itu dia bawa ke jemaatnya dia. Nah, sehingga jemaatnya itu dia sugesti, dia provokasi, mengangkat perang gitu. Nah, kayak kemarin kan, saya dengar si salah satu toko yang gondrong itu, kita bunuh Amerika, kita begini Amerika, itu orang salah satu dangkal. Sebenarnya ini yang negara harus antipasi dini. Karena orang-orang inilah salah satu yang menyebabkan, saya bilang, ada terjadi konflik horizontal di negara kita oleh tokoh-tokoh ini. Tetapi benar juga, saya tidak usah membantah Pak Paul katakan. Ini adalah skenario negara. Ya, saya lagi tidak mau bagaimana oleh sebab itu kita sering menyalahkan negara gitu. Karena digunakan sebagai skenario ini kelompok agama. Coba saya bilang kemarin dari dulu. Ada seorang negarawan atau seorang militer, pemimpin militer, siapa yang merusak kehidupan berbangsa